bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Kabar Paskah mewartakan hidup baru. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 April 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh saudari kita Suster Maria Salva PRR dari Komunitas Magnificat Yogyakarta dengan tema Kabar Paskah mewartakan hidup baru. Tema ini terinspirasi dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Dan doanya akan dibawakan oleh saudari kita Suster Maria Kamila PRR yang juga saat ini sedang bertugas di Komunitas Magnificat Yogyakarta. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan para sahabat sekalian, marilah kita mengawali doa dan renungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berkenan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan dan kebangkitan kami, Engkau telah menebus dosa kami dengan darah-Mu dan telah membaharui hidup kami dengan kebangkitan-Mu. Kami mohon, bantulah kami agar mampu untuk mewartakan sukacita kebangkitan kepada sesama di sekitar kami. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Kebangkitan Yesus. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya
dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberi sejumlah besar uang untuk serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kabar Paskah mewartakan hidup baru. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Semua kita tentu pernah merasakan kehilangan ketika orang yang sangat kita cintai, kita sayang, dan yang telah menjadi bagian dari hidup kita telah pergi untuk selamanya. Apalagi kepergian mereka secara tiba-tiba. Hidup seolah-olah menjadi tidak berguna dan tidak berdaya. Semua menjadi gelap karena telah ditutupi oleh rasa sedih, kecewa, putus asa, merasa bersalah, dan sebagainya. Itulah kenyataan hidup yang harus kita terima. Yang ada sekarang adalah perbuatan baik yang telah diwariskannya, yang harus diwartakan dalam kehidupan kita sebagai bentuk kasih, cinta, dan kesetiaan kita kepadanya. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kematian Yesus telah membuat para rasul menjadi putus asa dan kehilangan harapan. Tetapi kabar kebangkitan Yesus telah membangunkan harapan mereka kembali. "Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Sebuah perintah dari Yesus bahwa pergilah dan wartakan, "Di Galilea kamu akan melihat aku." Secara jelas, Yesus mau mengatakan bahwa ketika kamu sudah mengalami kebangkitan bersama Kristus, janganlah sukacita itu disimpan untuk diri sendiri, melainkan pergilah dan wartakanlah kabar sukacita Paskah, kehidupan baru kepada semua orang, agar mereka pun mengalami kebangkitan dan kehidupan baru. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia Paskah, kita telah mengalami dan merasakan sebuah kehidupan baru, rahmat kebangkitan yang telah dicurahkan bagi kita semua. Untuk itu, janganlah kita seperti para imam-imam kepala dan alih-alih Taurat yang menjual belikan kebenaran. Janganlah menjual kebenaran dengan kebohongan untuk kepentingan dan kebahagiaan pribadi, karena itu tidak akan bertahan lama. Malah sebaliknya, kehidupan itu akan dikejar-kejar oleh kejahatan dan kebohongan-kebohongan lain yang telah mengantri di belakang untuk menutupi kebohongan dan kejahatan sebelumnya. Mari kita mewartakan dan membagikan rahmat kegembiraan, sukacita Paskah kepada sesama di sekitar kita. Semoga kita semua menikmati buah Paskah dari Tuhan.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk kita semua yang telah mengalami kebangkitan bersama Kristus, semoga kita sebagai anak-anak-Nya berani untuk mewartakan kebangkitannya kepada dunia tanpa takut dan malu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang belum mengalami kebangkitan dan masih jauh dari rahmat Tuhan, semoga dengan pewartaan dan kesaksian hidup dari kita mampu memberikan kesadaran dan membawa saudara-saudari kita untuk kembali kepada jalan yang benar dan mengalami kebangkitan dan bersatu bersama Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit dan bergulat dengan penderitaan mereka, semoga rahmat kebangkitan Kristus mengangkat segala sakit dan penderitaan mereka dan memberikan mereka rahmat kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kabar Paskah mewartakan hidup baru. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita pada hari-hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.